Om Swastiastu, kami dari kelompok 2. Saya sendiri Gustia Nitya Arisnawati, NPM 103, teman saya KD Arisa Diantara, NPM 097, ini KD Arianti Swastika, NPM 128. Kami akan membahas mengenai strategi pemasaran pada PT Aqua Golden Mississippi Tbk. PT Aqua Golden Mississippi Tbk merupakan perusahaan yang cukup besar, yaitu sebagai perusahaan yang mempelopori usaha air minum dalam kemasan di Indonesia sejak tahun 1973. Maka dari itu, pengelolaan modal kerja dalam perusahaan sangat memerlukan perhatian khusus. Perusahaan juga berkepentingan untuk menjaga profitabilitasnya dengan baik agar kondisi krisis yang dialami Indonesia tidak berimbas pada perusahaan, sehingga perusahaan akan mampu memperoleh laba di dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan uraian di atas, kami kelompok 2 tertarik untuk menganalisis mengenai modal kerja serta kekuatan dan kelemahan pada PT Golden Aqua Mississippi dalam memperoleh laba atas menggunakan modalnya. Terutama dalam hal ini PT Aqua Golden Mississippi sebagai perusahaan air minum dalam kemasan berusaha untuk tetap menjaga merek kemasan dan produknya sebagai kepuasan pelanggan. Berdasarkan latar belakang di atas, kami kelompok 2 dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana profil perusahaan pada PT Aqua. Yang kedua, apa saja visi dan misi pada PT Aqua Golden. Yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran pada PT Aqua Golden. Yang keempat, bagaimana strategi pemasaran dalam marketing mix. Yang kelima, apa kekuatan dan kelemahan strategi pemasaran dengan marketing mix. Yang keenam, apa saja peluang dan ancaman strategi pemasaran dengan marketing mix. Yang ketujuh, bagaimana penerapan strategi dalam tata kelola perusahaan. Yang kedelapan, apa alternatif strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan. Kegunaan dari penulisan ini diharapkan dalam penulisan ini adalah yang pertama, kegunaan teoritis, yaitu untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan serta memperkaya ilmu pemasaran pada khususnya untuk manajemen pada umumnya. Yang kedua, kegunaan praktis untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak perusahaan tentang pengaruh marketing mix terhadap peningkatan penjualan produk Aqua. Pembahasan yang pertama, profil perusahaan pada PT Aqua Golden Mississippi. Aqua adalah sebuah merek air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi di Indonesia sejak tahun 1973. Selain di Indonesia, Aqua juga dijual di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Aqua adalah merek dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek AMDK yang paling terkenal di Indonesia, sehingga telah menjadi seperti merek generik untuk AMDK. Saat ini terdapat 14 pabrik yang memproduksi Aqua dengan kepemilikan berbeda-beda. 3 dari 3 pemilik pabrik oleh PT Tirta Investama, 10 pabrik pemilik oleh PT Aqua Golden Mississippi, dan pabrik beras Tagi Sumatera Utara dimiliki oleh PT Tirta Sibayakindo sejak tahun 1998. Aqua sudah dimiliki oleh perusahaan multinasional dalam bidang makanan dan minuman asal Prancis, grup Danone, hasil dari penggabungan PT Aqua Golden Mississippi dengan Danone. Aqua Group didirikan oleh Tirto Utomo pada tahun 1930-1994, warga asli Wonosobo yang telah keluar bekerja dari Pertamina dan bekerja di Petronas, mendirikan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK. Tirto berjasa besar untuk perkembangan bisnis atau usaha AMDK di Indonesia karena sebagai seorang pionir, maka almarhum berhasil menanamkan nilai-nilai dan cara pandang bisnis AMDK di Indonesia. Yang kedua, pembahasan kedua, visi dan misi PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Visi dari Aqua telah menjadi bagian dari keluarga sehat Indonesia lebih selama dari 30 tahun sebagai pelopor air minum dalam kemasan sejak didirikan tahun 1973. Kini Aqua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup sehat masyarakat Indonesia. Dulu dan kini, Aqua tetap
dan selalu menjadi yang terbesar dan terdepan di Indonesia. Volume penjualan Aqua merupakan volume penjualan terbesar di Indonesia untuk kategori air mineral. Misi dari Aqua yaitu selalu ingin melakukan program untuk menyehatkan konsumen Indonesia, di antaranya program aksi Aqua untuk Keluarga Sehat Indonesia dan AUAI Aqua untuk Anak Indonesia. Yang ketiga, strategi pemasaran pada PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Manajemen strategi pemasaran yang diterapkan pada PT Aqua Golden Mississippi adalah yang pertama, strategi menarik konsumen. Banyak cara yang sudah dilakukan oleh PT Aqua Golden Mississippi untuk menarik konsumen sebanyak mungkin. Salah satunya dengan cara memberi slogan yang bagus dari semua produk dan membuat iklan yang menarik, promosi di setiap pelosok tanah air, dan promosi lain-lainnya. Hal ini dimaksudkan agar semua orang tertarik untuk membeli atau mencoba memakai produk dari PT Aqua Golden Mississippi yang nantinya diharapkan bisa menjadi pelanggan dari produk PT Aqua Golden Mississippi. Yang kedua, strategi mempertahankan pelanggan. Dalam strategi ini, PT Aqua Golden berkomitmen bahwa pelanggan itu yang paling penting untuk perusahaan. Tanpa pelanggan atau konsumen, perusahaan tidak akan maju dan berkembang. Demi kepuasan pelanggan, PT Aqua Golden Mississippi memberikan pelayanan dan kualitas yang maksimal dengan tujuan agar pelanggan selalu merasa puas dalam menggunakan produk dari PT Aqua Golden Mississippi. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan pelanggan agar tidak berpaling kepada produk yang lain. Strategi yang ketiga yaitu strategi promosi untuk menguasai pasar. Demi menjaring pelanggan yang banyak, PT Aqua Golden Mississippi mengutamakan promosi melalui iklan-iklan yang berkualitas dan mudah dimengerti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. 2.4. Strategi pemasaran dengan marketing mix. Marketing mix merupakan suatu alat marketing yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan marketing dalam pasar target. Mizon sebagai pendatang baru minuman isotonik menunjukkan ekstensinya dengan mengoptimalkan unsur 4P marketing mix. Yang pertama, produk, harga, distribusi, promosi yang kompetitif. Strategi marketing mix PT Aqua terhadap Mizon. Yang pertama, produk. Mizon yang diproduksi oleh Danone Aqua merupakan kategori minuman isotonik bernutrisi. Diluncurkan pertama kali pada 27 September 2005 di Surabaya dengan rasa orange lime yang menyegarkan, rasa passion fruit yang menunjukkan selera. Pada Juni 2008 meluncurkan varian baru dengan rasa leci lemon yang sensasional, mengandung Hydromax yaitu vitamin B1, B3, B6, dan B12. Untuk membantu metabolisme karbohidrat menjadi energi, vitamin C sebagai antioksidan untuk menjaga kehidupan sel dalam tubuh, dan elektrolit untuk menggantikan mineral yang hilang akibat pengeluaran keringat. Bahan dasar Mizon menggunakan air mineral Aqua dan sari buah alami melalui proses kristalisasi. Mizon sendiri merupakan produk yang sudah terkenal di Australia, New Zealand, dan Cina. Pada November 2006, Mizon dilanda krisis karena tidak menantumkan salah satu bahan pengawet atau nutrium benzoat dalam kemasannya. BPOM merupakan target waktu hingga kemasan pada saat waktu hingga Desember 2006 agar Mizon menarik produknya dari pasaran dan memperbaiki label pada kemasan. Pada saat itu Mizon sudah beredar di 30 depo, 50 distributor, dan 1 juta outlet di seluruh Indonesia. Penjualan turun drastis, sedikitnya 35 miliar per hari. Untuk mengembalikan kepercayaan konsumen, Mizon melakukan edukasi kepada konsumen melalui promosi baik below the line maupun above the line. Yang kedua, harga. Dari segi harga, Mizon sangat kompetitif, sekitar 2,5 atau 2.500 untuk isi 500 ml.
jika dibandingkan dengan isotonik dalam kemasan kaleng yang harganya sekitar 3.300 untuk isi 330 ml. Yang ketiga, distribusi. Distribusi, Maison berorientasi nasional menggunakan jalur distribusi Aqua yang sangat luas, kuat di pasaran tradisional, mudah dijumpai di warung dan toko-toko yang menjual produk. Aqua, sampai ada suatu istilah di kalangan distributor di mana ada Aqua, di situ ada Maison. Yang keempat, promosi. Target pasar Maison adalah semua kalangan umur. Namun dalam kampanyenya lebih ditunjukkan kepada kalangan usia 18-35 tahun dengan aktivitas yang dinamis. Maison melakukan kampanye besar-besaran lewat placement iklan di televisi, radio, media cetak, dan media luar ruangan. Belanja iklan Maison sepanjang 2006 paling besar dibandingkan kompetitornya, yaitu besar 46,1 miliar. Pada Agustus 2006, Maison mengadakan sampling roadshow di beberapa kota besar pada pusat keramaian. Maison memasuki sekolah dengan membuat iklan dan pembuatan logo Maison pada lapangan olahraga, serta di whiteboard SMA ternama di beberapa kota besar. Menurut analisis SWOT kekuatan dan kelemahan PT Aqua Golden Mississippi Tbk, kekuatan yang pertama, brand Aqua Danone sangat kuat. Yang kedua, Aqua Danone sebagai marketing leader bisnis air mineral (pangsa pasar 60%). Yang ketiga, memasarkan produk tidak susah karena konsumen sudah mengetahui kualitas produk. Yang keempat, kemasan Aqua semakin beragam, dari kemasan gelas, botol kecil, sedang hingga galon. Yang kelima, menggunakan manajemen sumber daya air yang canggih. Yang keenam, inovasi terbaru tutup Aqua galon yang unik dan inovatif yang secara eksklusif dilengkapi segel transparan dengan hologram untuk menjamin terjaganya produk alami dari tiap tetes Aqua. Yang ketujuh, agen penjualan Aqua yang tersebar di mana-mana karena untuk menjadi agen Aqua sangatlah mudah hanya dengan pengambilan minimal 20 galon Aqua. Yang kelemahan, yang pertama, kendali pasokan atau stok barang berada di tangan prinsipal atau main distributor. Yang kedua, diperlukan modal kerja yang sangat cukup besar. Yang ketiga, ketika musim hujan penjualan turun dan arus kas terbenam di stok barang. Yang keempat, air mineral Aqua masih menggunakan proses ozonisasi sehingga menimbulkan stigma negatif pada masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya Nika Arianti Swastika NPM 128. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menurut analisa SWOT peluang dan ancaman PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Peluangnya yang pertama adalah track record distribusi Aqua Danone bisa dipakai referensi untuk melebarkan sayap bisnis produk Danone Food seperti biskuit dan lain-lain. Yang kedua, pemberian bantuan Aqua untuk wilayah terpencil merupakan salah satu promosi Aqua bahwa Aqua juga peduli terhadap sesama. Yang ketiga, air PDAM yang sekarang sudah tidak memungkinkan untuk dikonsumsi, maka pemerintah menganjurkan kepada masyarakat agar mengkonsumsi air mineral dalam kemasan. Yang keempat, Aqua mempunyai kesempatan besar untuk bisa menembus pasar internasional. Ancamannya yang pertama, mulai muncul produk-produk air mineral baru. Yang kedua, sekarang ini banyak bermunculan depo-depo air minum isi ulang di kawasan padat penduduk di mana harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding Aqua. Yang ketiga, adanya kenaikan bahan baku untuk kemasan seperti plastik untuk label dan bahan baku untuk pembuatan galon. Yang keempat, tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang kelima, melemahnya daya beli konsumen. Penerapan strategi dalam tata kelola perusahaan. Aqua memegang saham lebih dari 62% dari pasar botol di Indonesia, negara yang berpenduduk terbanyak kelima di dunia. Memegang tampuk pimpinan menjadi sulit. Ada beberapa rintangan yang efektif untuk masuk dalam industri air dalam botol. Teknologi air dalam botol tidak terlalu sulit dan kebutuhan modal tidak terlalu berlebihan. Pemasaran menyediakan keunggulan bersaing yang utama di antara pembuat air dalam botol.
penyaluran yang efisien dan pengiklanan untuk membedakan dan memproduksi satu kesetiaan pada merek adalah kunci sukses. Pembedaan telah menjadi tujuan pertama Tirto. Dalam satu penggelaran pemasaran yang cemerlang, dia telah memberi nama produknya dengan Aqua. Nama Latin untuk air, orang asing di Indonesia, sasaran asli pemasaran, dapat mengerti apa arti kata itu. Lebih dari 3.000 bahasa dipakai di Indonesia, dan kepekaan suku sangat penting. Pemilihan bentuk nama Latin adalah netral dan tidak ada kepentingannya dengan kelompok suku tertentu. Sebagai bonus, Aqua adalah kata yang mudah untuk diucapkan untuk pembicara setiap bahasa. Strategi pemasaran yang asli tidak ditujukan di Indonesia. Tirto bermaksud untuk memapankan ceruk pasar kecil memasok air aman dan es pada orang asing di Indonesia. Satu hal yang mengejutkan, uji pemasaran di terminal besar di Jakarta dan sepanjang Jalan Pantura membuktikan bahwa orang-orang Indonesia ada kemauan untuk membeli air dalam botol. Berita tentang Aqua menyebar dari kota besar ke desa-desa kecil di seluruh pelosok tanah air. Tetapi perkiraan konsumen harus dipikirkan. Sementara perkiraan tersebut Aqua mengandung mineral sehat, sebenarnya tidak ada apa-apanya selain air dalam botol. Tidak dikarbonasi dan tidak pula dibumbui. Sejak semula, bagaimanapun Aqua secara umum mengacu pada air mineral Aqua. Orang Indonesia tidak tahu bagaimana memperkirakan. Pada awalnya, contoh promosi penjualan Aqua dilaksanakan pada pengunjung bioskop. Alternatif strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan. Aqua menggunakan seluruh media untuk iklannya. Bis, taksi, TV, radio, koran, dan majalah membawakan logo dan slogan biru Aqua yang berbeda. Dalam menjaga kesehatannya, mengangkat citra, Aqua secara aktif mendukung penyelenggaraan atletik internasional seperti pada jalur dan lapangan, mendaki gunung, angkat berat. Pada maraton yang populer dan balapan 10.000 meter, truk-truk Aqua menyediakan pelari yang kelelahan dengan pancuran air segar. Sebagai bagian dari hubungan masyarakat, Aqua juga membuka pabriknya untuk dikunjungi masyarakat untuk meyakinkan masyarakat pelanggan bahwa Aqua diproduksi dengan cara yang higienis, dengan fasilitas, personel, dan manajemen yang utama. Kesimpulannya, yang pertama, PT Aqua Golden Mississippi Tbk sebagai perusahaan pelopor air mineral pertama kali di Indonesia yang menerapkan go public yang tujuannya adalah memperbaiki struktur modal menjadi lebih sehat. Yang kedua, Aqua diorganisasikan secara pengendalian terpusat dari operasi yang disentralisasi. PT Aqua Golden Mississippi adalah anggota Aqua Group, koleksi perusahaan dengan kepemilikan silang di mana Tirto yang paling berkepentingan. Kelompok memusatkan pada produksi dan distribusi air dalam botol. Yang ketiga, pemilihan bentuk nama Latin adalah netral dan tidak ada kepentingannya dengan kelompok suku tertentu. Sebagai bonus, Aqua adalah kata yang mudah untuk diucapkan untuk pembicara setiap bahasa. Pemasaran menyediakan keunggulan bersaing yang utama di antara pembuat air dalam botol. Penyaluran yang efisien dan pengiklanan untuk membedakan dan memproduksi satu kesetiaan pada merek adalah kunci sukses. Yang keempat, Aqua menggunakan seluruh media untuk iklannya. Bis, taksi, TV, radio, koran, dan majalah membawakan logo dan slogan biru Aqua yang berbeda. Sementara pengiklan dan humas menarik Aqua melalui saluran-saluran distribusi, promosi eceran lokal, dan potongan harga mendorong produksi pada pelanggan. Keberhasilan merek dagang Aqua telah menarik paling tidak 10 peniru untuk menggunakan kata Aqua. Dengan demikian, penerapan nama Aqua merupakan alternatif strategi perusahaan dalam rangka menjaga kesetiaan pelanggan. Cara pertama, penerapan sistem go public yang mampu memperbaiki struktur permodalan menjadi lebih sehat. Hendaknya dilakukan peninjauan lebih lanjut sehingga dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk berkembang lebih maju. Yang kedua, penataan perusahaan, khususnya dalam organisasional, perlu adanya tinjauan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan tersebut berkembang. Ketiga, dengan menggunakan media komunikasi sebagai sarana produksi merupakan salah satu alternatif strategi yang dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut. Saya Liani Tantri Sancari dengan NPM 173212289 dari kelompok 10. Saya ingin bertanya mengenai dalam konsep pemasaran terdapat orientasi pemasaran yang meliputi orientasi produksi, orientasi produk, orientasi pemasaran, dan orientasi pemasaran holistik. Menurut Anda, apakah masing-masing orientasi tersebut bisa berjalan bersamaan? Sebelumnya terima kasih.
Jadi saya akan menjawab pertanyaan pertama. Dalam konsep pemasaran terdapat orientasi pemasaran yang meliputi orientasi produksi, orientasi pemasaran, orientasi produk, dan orientasi pemasaran holistik. Apakah masing-masing orientasi tersebut bisa berjalan bersamaan? Jadi orientasi pemasaran yang meliputi orientasi produksi, orientasi produk, orientasi pemasaran, dan orientasi holistik tidak bisa berjalan bersamaan. Orientasi pemasaran dan orientasi holistik adalah perkembangan dari orientasi pemasaran sebelumnya yang tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi pemasar modern menggunakan orientasi pemasaran sekaligus. Misalnya Aqua yang mengetahui kebutuhan akan air minum menggunakan orientasi produksi dengan sangat efisien untuk mencapai low cost produk dan menjaring customer sebanyak-banyaknya. Jadi dalam kasus ini orientasi holistik marketing dan orientasi produksi digunakan bersamaan. Tetapi untuk kasus yang semisal mobil Ferrari yang hanya ditunjukkan kepada kalangan tertentu tidak mungkin menggunakan orientasi produk atau pemasar B2B yang sangat berorientasi pada keinginan konsumen. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Neputu Widiani, saya MPM 088, saya dari kelompok 10. Saya ingin bertanya, strategi pemasaran akan berjalan dengan baik kalau aspek internal perusahaan bisa saling mendukung. Bagaimana koordinasi antara perencanaan strategi, budaya, struktur kerja, dan kepemimpinan bisa mendukung terlaksananya strategi pemasaran yang baik? Sekian dan terima kasih. Nama saya Kada Arisa Diantara, NPM 097. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Strategi pemasaran akan berjalan dengan baik kalau aspek internal perusahaan bisa saling mendukung. Bagaimana koordinasi antara perencanaan strategi, budaya, struktur kerja, dan kepemimpinan bisa mendukung terlaksananya strategi pemasaran yang baik? Jawabannya, pada pemasaran holistik, aspek internal mempengaruhi suksesnya pemasaran. Beberapa konsep marketing seperti customer oriented harus didukung oleh budaya, struktur kerja, dan kepemimpinan. Budaya kepemimpinan adalah suatu yang sulit untuk dirubah, sehingga mengadaptasi budaya sesuai dengan strategi pemasaran yang berorientasi pada customer adalah sebuah kesuksesan tersendiri. Definisi dari budaya perusahaan adalah cerita, kepercayaan, pengalaman, norma, dan karakteristik yang melekat pada perusahaan. Masuk ke dalam sebuah perusahaan, Anda akan mengerti budaya perusahaan tersebut secara berpakaian, berbicara, dan menyapa customer. Begitu pula dengan kepemimpinan sangat berpengaruh dalam kesuksesan strategi pemasaran, di mana sikap dan dalam menangani customer dari pemimpin tertinggi (CEO, direktur) dan akan menurun pada anak buahnya. Sekian pertanyaan dari nomor 2. Saya ucapkan terima kasih. Saya Kirana Yuni Ramadhani dengan NPM 177 ingin menanyakan, apa yang dimaksud dengan pemasaran dan menurut Anda mengapa pemasaran itu penting bagi masyarakat? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kirana Yuniar. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemasaran. Menurut Anda, mengapa pemasaran penting bagi masyarakat? Pemasaran adalah suatu perpaduan dari aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan untuk mengetahui kebutuhan konsumen melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk dan jasa yang bernilai serta mengembangkan promosi, distribusi, pelayanan, dan harga agar konsumen dapat terpuaskan dengan baik pada tingkat keuntungan tertentu. Pemasaran penting karena melalui pemasaran, konsumen tidak perlu lagi memenuhi kebutuhan pribadi secara sendiri-sendiri dengan melakukan pertukaran antara konsumen dengan pelaku pemasaran, sehingga akan ada banyak waktu bagi konsumen untuk kegiatan lain yang disukai. Saya Eva Atyani dengan NPM 096 dari kelompok 9 ingin bertanya, strategi apa yang harus dilakukan oleh PT Aqua Golden Mississippi apabila ia menduduki sebagai market leader? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Eva Atyani. Strategi apa yang harus dilakukan oleh PT Aqua Golden Mississippi apabila ia menduduki sebagai market leader?
Strategi yang harus dilakukan oleh PT Aqua Golden Mississippi sebagai market leader yaitu yang pertama, mengembangkan pasar secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencari konsumen baru dengan cara strategi penerobosan pasar, strategi pasar baru, dan perluasan geografis, mencari dan mengenalkan kegunaan baru suatu produk, meyakinkan masyarakat konsumen agar menggunakan produk lebih banyak pada setiap kesempatan. Yang kedua, melindungi bagian-bagian pasar yang telah dikuasai. Yang ketiga, meningkatkan bagian pasar. Selain mencari konsumen baru pada pasar baru, perusahaan juga dapat meningkatkan jumlah konsumen pada setiap pasar yang sudah dikuasai.